Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Subki Abdul dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan juga kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, menanggapi masih rendahnya capaian prestasi olahraga dan juga kurangnya indeks pembangunan olahraga, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan juga Olahraga memperbaiki sistem pembinaan dan juga pelatihan para atlet di tingkat pelajar. Usai rapat dengar pendapat dengan Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO PWI Pusat di Gedung DPR RI, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo mengatakan skema pembinaan para atlet yang dilakukan harus dimulai sejak dini dari jenjang pendidikan dengan dukungan anggaran yang memadai dan investasi aset olahraga agar mampu mencapai peningkatan prestasi dan budaya olahraga. Kalau bicara pembinaan itu kita tidak bisa hanya per acara, dalam artian hanya menjelang ada ini kita langsung pembinaan. Pembinaan atlet itu harus dimulai sejak dini. Dan bicara soal pembinaan dan pelatihan itu sama dengan dunia pendidikan. Kalau bicara itu adalah butuhnya investasi yang besar sejak dini dan dari per daerah. Karena kita memiliki opportunity. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, perbaikan database olahraga bisa dimanfaatkan untuk penguatan pembinaan para atlet secara komprehensif dan berkelanjutan di setiap daerah. Sehingga potensi unggulan di setiap cabang akan mendorong tercapainya prestasi olahraga di setiap event tingkat nasional maupun internasional. Oh, kalau di Papua yang harus dikuatkan olahraga ini, kita fasilitasi ini. Sehingga kemudian memang diperkuat dan kemudian prestasi nasional di bidang-bidang itu mungkin secara spesifik masing-masing wilayah akan berbeda sesuai dengan potensinya. Ajib dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding meminta perusahaan tambang nikel tidak memprioritaskan tenaga kerja asing atau TKA untuk menempati posisi-posisi tertentu. Komisi 7 DPR RI meminta perusahaan tambang nikel harus lebih memberikan afirmasi kepada para tenaga kerja Indonesia jika memang kita memilikinya. Jangan sampai masyarakat Indonesia justru menjadi tamu di negaranya sendiri dan tenaga kerja asing menjadi tuan rumah di negara kita. Demikian ungkapan anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding menyoroti maraknya tenaga kerja asing di perusahaan tambang nikel di tanah air. Abdul Qadir Karding menambahkan, jangan sampai isu tenaga kerja asing terbawa sampai ajang pesta demokrasi pemilihan presiden yang betul-betul yang tidak ada di Indonesia. Ya, maksudnya yang tidak ada itu artinya tidak bisa dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Kalau masih mungkin itu dia harus ada afirmasi mendahulukan yang orang Indonesia. Selain itu, Abdul Qadir Karding mendorong agar para perusahaan tambang nikel dapat lebih mengakomodir para kontraktor lokal skala kecil dan menengah untuk dapat terlibat dalam bisnis tambang nikel tersebut dengan tetap melalui aturan dan mekanisme yang ada. Dan diafirmasi untuk lokal sepanjang betul dia bisa beroperasi, misalnya penyewaan mobil, misalnya joint operasi, misalnya catering, misalnya tenaga kerja, itu bisa nggak gitu? Kalau kita verifikasi ini orang lokal, betul ada barangnya, punya pengalaman, kasih aja udah. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 10 DPR RI menyebutkan pencapaian prestasi olahraga sebuah negara di ajang internasional seperti Olimpiade, Asian Games. Ini ukuran negara tersebut disebut sebagai negara maju. Ditemui usai menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan PON Papua bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Nusantara 1, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI An'im Falahuddin Mahrus mengatakan, olahraga di Indonesia belum dikelola secara terukur dan terencana. Untuk itu, An'im meminta pemerintah melakukan pembinaan di usia dini. Khusus sepak bola, An'im berharap masuk ke industri sepak bola seperti di negara Eropa. Prestasi olahraga ini yang kita tahu pembinaannya sebenarnya secara tertib sejak dini. Sayang sekali pembinaan olahraga di Indonesia ini di daerah-daerah kurang tertib. Satu, dari perekrutan calon-calon atlet yang berkualitas.
Sementara itu, Ketua Penasehat Supporter PSM Makassar Rahmat Taqwa Quraisy meminta olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola dikelola lebih profesional. Rahmat memberi contoh, PSM Makassar yang berlisensi AFC namun tidak memiliki stadion karena salah kelola oleh manajemen PSM Makassar. Jadi pemerintah menginginkan sepak bola hari ini di Indonesia sebagai industri, tetapi kemudian suatu keprihatinan di Kota Makassar, PSM yang baru saja mendapatkan diakui oleh AFC sebagai klub yang berlisensi tetapi tidak mempunyai stadion. Habibie dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari Komisi 10 DPR RI menilai pembangunan Stadion Mato Anging butuh perhatian khusus. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menilai pembangunan Stadion Mato Anging membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, baru-baru ini Komisi 10 DPR RI menerima audiensi dari Aliansi Pecinta Sepak Bola Makassar dan Aliansi Peduli Mato Anging. Penasihat Aliansi Peduli Mato Anging, Daeng Uki mengungkapkan, kondisi Stadion Mato Anging saat ini sudah rata dengan tanah dan memiliki banyak kubangan. Kubangan-kubangan yang ada di Stadion Mato Anging juga telah menelan 2 korban jiwa. Hingga saat ini, belum ada progres terkait pembangunan Stadion Mato Anging. Daeng menambahkan, dirinya bersama Aliansi Pecinta Sepak Bola Makassar telah menempuh berbagai cara supaya pembangunan Stadion Mato Anging dapat terwujud. Masalah ini sangat besar. Kenapa sampai harus ke pusat gitu? Kenapa tidak diselesaikan di kota dulu atau provinsi dulu? Iya, karena kami sudah nggak tahu lagi. Kalau di Makassar tidak tahu lagi harus kemana lagi. Menanggapi permasalahan tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI, Mitra Fahrudin, merasa prihatin. Tim sepak bola sekelas PSM Makassar tidak memiliki stadion untuk menggelar pertandingan kandang. Mitra berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah kota provinsi dapat terjalin dengan baik dalam mewujudkan pembangunan Stadion Mato Anging. Selain itu, dengan adanya Stadion Mato Anging juga dinilai dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Ini kita bisa kawal bersama-sama dengan Kemenpora masuk ke Kementerian PU ya, sebagai pemegang anggaran ya, tetapi Kemenpora tidak boleh lepas tangan, DPR tidak boleh lepas tangan. Alfat dan Akbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan regulasi pembentukan Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang tertuang dalam Perpres nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah segera menunjuk kepala Bapanas yang nantinya akan bertanggung jawab mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah segera menunjuk kepala Bapanas agar pekerjaan rumah di sektor pangan dapat segera diatasi. Ia menilai lonjakan harga yang terjadi saat ini serta kelangkaan pasokan sejumlah komoditas rumah tangga seperti jagung, telur, cabai, dan minyak goreng bisa menjadi momentum untuk menguji sejauh mana efektivitas Bapanas dalam menyelesaikan berbagai persoalan tentang pangan. Masalah pangan yang lambat diatasi kerap berimbas pada melambungnya harga kebutuhan pokok yang mendorong inflasi. Kehadiran Bapanas diharapkan juga dapat menjadi jalan paling realistis dalam memangkas rantai birokrasi antar lembaga urusan pangan. Publik juga sudah sama-sama tahu bahwa PPN Perpresnya juga sudah turun, tapi mengapa justru kepala BPN-nya kita semuanya belum tahu. Jadi kita berharap sesegera mungkinlah kepalanya ini ditunjuk oleh Presiden, dan kita juga akan memastikan bahwa kepala BPN tahu betul tugas fungsinya yang utama, termasuk juga memastikan bahwa segala carut-marut yang terkait dengan kebijakan pangan selama ini bisa sesegera mungkin dapat diatasi gitu. Lembaga ini memiliki otoritas untuk memutuskan kebijakan vital ihwal pengendalian bahan kebutuhan pokok seperti penentuan kuota impor pangan, penyaluran cadangan pangan, hingga substitusi pangan. Vinita dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, pemerintah diminta melakukan investigasi teknis penyebab tabrakan kereta lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek. Insiden tabrakan pada uji pertama tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan juga penyelenggara LRT Jabodebek ke depannya. Anggota Komisi 5 DPR RI, Neng EM Marhama Zulfa, mendesak investigasi dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan terhadap proyek kereta LRT Jabodebek guna menemukan akar masalah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan saat uji coba beberapa waktu lalu. Neng EM berpendapat kehadiran LRT seharusnya memberikan satu kebanggaan baru bagi Indonesia. Neng EM berharap kecelakaan pada uji coba ini dapat dijadikan pembelajaran untuk pengembangan LRT. Neng EM juga mengingatkan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana kereta LRT ini sebelum mendapatkan izin operasi. Rencananya LRT Jabodebek akan mulai beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Pertama tentu evaluasi harus benar-benar, artinya SDM-nya juga. Apakah mereka punya kemampuan, terus juga punya hitungan yang tepat, akurat, karena ini kan bicara kecepatan berarti terkait dengan waktu harus tepat dan akurat gitu kan. Inilah yang harus kemudian dievaluasi. Peralatan yang canggih itu juga apakah itu seperti apa? Nah itu harus adaptasi dengan SDM yang ada di sini seperti apa. Itu yang perlu ditingkatkan. Kita udah investasi yang luar biasa gitu. Kita udah secara finansial kan udah memakan, itu padat modal banget ya, padat kapital. Jadi kalau misalkan tidak dikembangkan sayang sekali kita rugi. Elisa dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Tujuh 70 tahun sejak terjalinnya kerjasama Indonesia dengan Swiss, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan delegasi Swiss di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas hubungan dan juga kerjasama bilateral antara kedua negara di berbagai bidang. Salah satunya itu perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau MLA. Wakil Ketua BKSAP Mardani Alisera menyebut, perjanjian MLA antara Indonesia Swiss mengatur kerjasama bantuan hukum yang dapat memperkuat pelacakan, pembekuan, penyitaan, serta perampasan aset hasil tindak pidana. MLA diharapkan dapat membantu negara memerangi kejahatan pajak dan memungkinkan pengembalian aset atau kerugian negara dari hasil tindak pidana yang ditempatkan di Swiss. Lebih lanjut, Mardani menilai kerjasama MLA Indonesia-Swiss merupakan bukti kedalaman kerjasama antara kedua negara yang dinilai tidak sekedar memikirkan kerjasama dalam bidang ekonomi bisnis, tetapi juga memiliki visi dan misi yang sama untuk menciptakan pranata hukum, keadilan, dan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Ya, tentu kita ingin kerjasama Indonesia dengan Swiss punya kedalaman yang mencukupi, bukan sekedar kita trading atau bisnis, tetapi bagaimana kedua negara punya kesamaan dalam pranata hukum, dalam keadilan, dalam memahami lingkungan, termasuk bisnis yang sustainable growth, dan MLA menjadi salah satu bukti betapa kedekatan Indonesia dengan Swiss bukan di permukaan tapi sudah cukup mendalam. Teresia dan Akbar, TVR Parlemen melaporkan. Penggabungan seluruh lembaga penelitian dan pengembangan di bawah koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN diharapkan dapat meningkatkan capaian riset dan kualitas produk riset dalam negeri. Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke Pusat Penelitian Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang peleburan lembaga riset ke dalam BRIN akan memunculkan dinamika baru di sektor penelitian dalam negeri, sehingga diperlukan kecermatan dari para pemangku kebijakan dalam proses penggabungan itu.
Sugeng berharap apapun lembaga yang menaungi riset dapat meningkatkan capaian riset Indonesia ke depannya dengan mengutamakan kualitas produk penelitian yang dihasilkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Jadi secara kelembagaan bagaimana dan secara sumber daya manusia juga bagaimana, itulah yang kami juga telusuri supaya apa? Supaya tetap apapun kelembagaannya diharapkan justru akan meningkat bagaimana capaian-capaian riset atau produk-produk riset kita. Sebagai bangsa kita termasuk ketinggalan dari aspek riset, ada rasionya itu. Kan betapapun ada proses yang ada dinamika dan sebagainya. Kenapa? Karena memang peleburan menjadi di bawah BRIN kan juga ada hal-hal yang memerlukan kecermatan-kecermatan. Sehingga apa? Intinya adalah dengan BRIN pun kita justru akan mencapai, kita harapkan mencapai hal-hal yang lebih baik, lebih maju dan sebagainya. Dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Citra Ananda, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi soal 60% infrastruktur jalan nasional, jalan provinsi maupun juga jalan kabupaten dan kota hingga tingkat desa mengalami kerusakan berat. Anggota Komisi 5 DPR RI berharap rancangan undang-undang jalan yang sedang dalam pembahasan dengan pemerintah bisa menjadi solusi mengatasi masalah tersebut. Di gedung DPR RI, Hamka Kadi mengatakan banyak jalan di daerah yang mengalami kerusakan tidak bisa ditangani pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD dari pemerintah pusat tidak mencukupi biaya perbaikan jalan. Nantinya dalam rancangan undang-undang jalan akan diatur tanggung jawab pemerintah pusat terhadap jalan di daerah. Jika Pemda tidak mampu menangani perbaikan jalan-jalan milik provinsi maupun milik kabupaten kota. Karena space fiskal yang tersedia di daerah itu sangat kecil. Karena daerah pun menerima transfer dalam bentuk DAK fisik untuk pembangunan jalan itu jumlahnya juga kecil. Persoalan kewenangan, ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap jalan daerah, jalan provinsi, dan jalan nasional? Komisi 5 DPR RI mencatat dari jalan sepanjang 539.353 km di Indonesia, hanya 10% jalan nasional dengan kemantapan 91%, 10% jalan provinsi dengan kemantapan 73%, sisanya merupakan jalan kabupaten kota dengan kondisi kemantapan 62%. Bondan dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria edisi hari ini. Saya Supki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.